Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan. Melampaui batas, kamu adalah sosok yang tidak terkalahkan dan bisa membuat perubahan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Five of Swords. Five of Swords ya. Ini kalau zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius. Ini juga ada Two of Cups. Wands, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Kita lihat ya. Di kartu bottom of the deck, kamu seperti sudah mulai memiliki sebuah rencana atau planning ya untuk hidup kamu ke depan. Kenapa? Karena di saat ini ada kehidupan kamu yang berputar di situ-situ aja, tidak ada perubahan. Ya, di mana kamu selalu disepelekan, kamu mungkin selalu tidak dianggap, atau orang banyak melihat kamu hanya dengan sebelah mata, gitu loh. Jadi kamu mulai mencoba untuk merasakan atau introspeksi diri lah gitu ya, merenung apa yang harus aku lakukan dengan hal ini semua. Karena tidak enak diginiin, digituin gitu, nggak enak banget ya. Apalagi kalau kita itu padahal udah berbuat baik loh sama mereka. Ya sebenarnya masalahnya itu bukan ada pada kamu, masalahnya itu ada pada mereka sebenarnya. Terkadang mereka itu tidak suka ya melihat kamu itu yang baik ya. Mereka tidak suka melihat kamu itu yang sukses, yang bahagia. Dan mereka itu akan selalu membuat mood kita itu nggak enak. Karena mereka menebarkan kebencian, menebarkan energi-energi negatif, dan akhirnya kamu terkontaminasi, merasa hati kamu juga nggak enak, merasa hati kamu juga nggak tenang, nggak damai gitu loh. Itu yang membuat kamu, apa nih yang harus aku lakukan? Atau apa nih yang salah pada diri aku? Ya, akhirnya di sini kamu membawa diri kamu kepada satu rencana atau planning, atau menata kembali hal-hal yang mungkin yang tadinya kamu lakukan, kamu merubah cara kamu bersikap, cara kamu ke mereka ya. Atau mungkin mereka beranggapan kamu itu orang yang cuek, orang yang mungkin hanya diam saja, orang yang mungkin tidak banyak bicara. Tapi sebenarnya kamu kenapa seperti itu? Kamu hanya membatasi diri kamu supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Kamu juga takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Kamu juga tidak mau untuk membuat orang-orang bersedih. Makanya kamu lebih banyak diam, lebih banyak mungkin sendiri gitu loh. Tapi ternyata hal seperti itu tidak disukai oleh orang. Bahkan itu akan menjadi sebuah perbincangan atau gosip-gosip dari mereka-mereka. Yang itu membuat energi negatif muncul dalam diri kamu. Ya. Nah, sekarang kamu mulai mencoba merencanakan sesuatu ya di sini. Apa yang terjadi? Aku melihat ada Two of Cups. Kamu pada akhirnya akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu itu merasa tenang, damai, dan bahkan seseorang ini ya akan menuntun kamu bersama-sama untuk membuat orang-orang yang tadi benci sama kamu, membuat orang-orang yang tadi julid sama kamu ya, itu akan berbalik arah menjadi seseorang yang akan menyegani kamu, yang akan takut dengan kamu gitu loh. Takutnya itu dalam arti kata yang positif ya, bukan takut arti kata persamaan dengan Tuhan, enggak ya. Kita memang takut kepada Tuhan, harus takut kepada Tuhan. Takut di sini dengan manusia itu karena apa? Karena
mereka juga punya rasa takut kan, takut nantinya kamu membalas seperti apa yang mereka perbuat ke kamu gitu loh. Ya, mereka juga takut gitu loh. Kamu itu benar-benar akan membuat hidupnya mereka sengsara gitu. Karena mereka sadar sudah membuat hidup kamu sengsara, membuat hidup kamu kecewa, bersedih, ya. Nah, tapi di saat kamu memiliki kekuatan ini, bertemu dengan orang yang tepat, di situ kamu mulai menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kamu mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka, ya bahkan dicari celah lah. Di saat mereka butuh bantuan, kamu membantu. Nah, di situ akhirnya membuat mereka tersadar. Tersadar kalau kamu itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Dan sekarang mereka mulai menghargai kamu. Mereka mulai ya mencari perhatian kamu. Bahkan ada yang bermanis-manis gitu ya, walaupun terkadang itu cuma dramanya dia gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Yang penting ya aku melihat mereka seperti itu. Ya selama ini kan kamu melihat mereka itu dengan tatapan sinis, dengan tatapan julid begitu ya. Tapi sekarang mungkin kamu akan melihat mereka itu menjadi seseorang yang ramah. Ya intinya berusaha berbuat baik lah. Dan kamu juga berusaha memperbaiki mereka juga. Supaya apa? Supaya mereka itu menjadi orang yang benar, menjadi orang yang positif, menjadi orang yang tidak menebar kebencian lagi gitu loh. Ya. Oke, di sini aku juga melihat ada the word. Ya, seolah di sini kamu itu bisa membimbing mereka. Kamu itu menjadi motivasi juga bagi mereka. Dan akhirnya ya di saat kamu menjadi seseorang yang berbeda, tidak seperti dulu ya. Kamu tidak mau lagi nih tidak dihargai gitu loh. Ya, kamu pengen sih tidak dihargai kalau kamu memang tidak bersama dengan dia. Tapi di sini kondisinya kan kamu berada di circle mereka. Nah, circle inilah yang memang kamu ingin benahi. Dan akhirnya ya kamu bisa menuntun mereka, membawa mereka. Tiba-tiba aja nih kamu menjadi seseorang yang benar-benar ditakuti oleh mereka. Jadi, oh ternyata kamu hebat ya. Ternyata kamu bisa membuat diri aku berubah. Ya. Nah, karena di sini aku juga melihat kamu sudah membentengi diri kamu dengan apa ya? Dengan sesuatu hal, mungkin dengan kebaikan-kebaikan kamu sehingga membuat orang takut juga, atau memang di sini kamu yang sudah memiliki sebuah jabatan, sebuah apa ya, kamu itu mungkin termasuk orang yang kaya, sukses dan akhirnya disegani. Ya apalagi kamu orang yang baik ya. Mungkin dulu kamu itu orang yang sukses, tapi mereka merasa kamu itu tidak pernah berbuat baik gitu loh. Ya kepada mereka. Nah, namun di sini akhirnya kamu menunjukkan berbuat baik itu terkadang tidak hanya dengan memberi sesuatu, tapi mungkin dengan tersenyum, dengan mengajak bicara atau dan lainnya gitu ya. Itu sudah membuat mereka akhirnya percaya bahwa kamu adalah orang yang baik gitu loh ya. Dan sini aku juga melihat ada Queen of Wands. Kamu termasuk orang yang benar-benar kayak menjaga harga diri kamu ya. Di sini terlihat ya wajah kamu itu kayak sinis atau apa, tapi sebenarnya hati kamu baik gitu loh. Kamu orang yang bisa menunjukkan kalau aku itu orang punya kuasa juga, orang punya kekuatan juga, sehingga akhirnya mereka takut untuk mendekat. Bahkan ada yang mereka ingin mencelakai kamu, atau mereka ingin apa ya membuat kamu marah. Itu nggak jadi, karena melihat mata kamu aja, melihat wajah kamu aja kayak udah ngerasa takut, karena ada aura-aura yang gimana gitu ya dalam diri kamu. Kamu itu sebenarnya orang yang baik ya, orang yang baik, sehingga kebaikan kamu itu ternyata sudah dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan akhirnya sekarang kamu mencoba menjadi diri kamu berbeda dari sebelumnya. Kamu jadi orang yang ditakuti gitu ya, disegani di sini. Kamu jadi orang yang tegas di sini. Tapi ketegasan kamu juga penuh dengan kelembutan. Ya, kamu juga termasuk orang-orang yang dewasa, orang yang bijak, orang yang bisa memberikan rasa nyaman. Jadi situasi ini kamu gunakan hanya untuk orang-orang yang benar-benar seperti terlihat di foto ini gitu loh. Bahwasanya ya dia orang yang penuh amarah, orang yang egois, orang yang toksik. Ya kamu harus pasang baja seperti ini, sehingga membuat orang juga takut. Padahal hati kamu baik banget di sini gitu loh. Hati kamu itu sebenarnya orang yang tidak tegaan, tapi ya kita boleh memberikan sebuah punishment buat orang-orang tersebut gitu loh. Ya, memberikan pembelajaran buat mereka. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek dari segi
oracle ya, seperti apakah yang terbaca. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke, kita coba cek di sini untuk oracle kamu. Apakah yang terbaca? Ya. Di sini aku melihat ya, banyak orang-orang merasa terikat sama kamu di sini. Seolah-olah kayak butuh kamu nih. Aku butuh kamu sebenarnya. Ternyata mereka ini semuanya itu juga punya masalah. Hanya saja mereka menutupi kesalahannya dengan cara seperti itu. Yang mungkin suka julid. Mereka sebenarnya nggak mampu. Ya, nah disinilah akhirnya dia mencoba untuk mendatangi kamu, mendekat ke kamu. Sebenarnya pengen meminta perlindungan, pengen meminta bantuan, pengen minta dijaga gitu loh. Ada yang butuh kasih sayang, nah kamu bisa memberikannya. Ada yang butuh bantuan dari segi apa, kamu selalu membantu mereka. Nah sebenarnya ada keterikatan sebenarnya dari mereka ke kamu. Kenapa dia mungkin tidak suka kamu? Kenapa dia julid sama kamu? Itu karena mereka apa? Mencari perhatian kamu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya. Apalagi di sini aku melihat kamu itu orang yang merasakan ada yang menjaga, ya. Falling angel, kamu itu merasa mereka itu selalu menjaga kamu, menuntun kamu, sehingga akhirnya ya mungkin saja kamu adalah orang yang terpilih untuk bisa membuat orang-orang di sekeliling kamu itu menjadi orang yang baik, orang yang positif begitu loh. Ya, kamu harus bersyukur dengan kesempatan ini walaupun terkadang kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu dikecewakan. Ya. Tapi ternyata orang-orang itu sebenarnya membuat kamu menjadi orang yang kuat. Nah inilah yang akhirnya ya kamu juga merasa kaget. Kok bisa ya, histeris banget lah ya. Bahwasanya kok bisa aku menjadi seperti ini ya. Orang-orang jadi segan, jadi sungkan sama aku. Orang-orang mungkin menjadi aku ini adalah orang yang mereka prioritaskan gitu loh. Nah itu membuat kamu merasa sangat dihargai saat ini. Ya pasti kaget kan, kaget. Nah aku juga melihat banyak orang-orang yang ternyata terkoneksi dengan kamu, sama halnya juga dengan seperti ini, terikat, dan akhirnya saat ini mereka mulai membangun sebuah koneksi dengan kamu. Koneksinya itu mungkin jadi teman kamu, mungkin jadi tetangga kamu gitu ya. Jadi intinya teman curhat. Atau mereka pengen mendekat nih, tiba-tiba pengen mendekat ke kamu. Ya. Dengan kekuatan kamu inilah akhirnya bisa menunjukkan kepada orang-orang, kepada dunia kalau kamu itu adalah orang yang benar bisa memberikan hal-hal positif. Ya, kamu akan bisa menyinari orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Oke, new beginning. Nah, di sini ada kehidupan baru yang benar-benar kamu hadapi, kamu miliki. Ya, karena sesudah keterpurukan kamu, kebahagiaan, keberlimpahan akan mendekat ke kamu. Semoga ya. Karena di sini ada new beginning, ada moon maiden, ya ada bulan yang sangat besar sekali menerangi kamu. Arti kata inilah kehidupan baru kamu. Kamu akan selalu diterangi. Kamu selalu akan mendapatkan keberuntungan sehingga membuat orang itu merasa kayak terinspirasi dari kamu. Aku pengen seperti kamu. Kok bisa kamu seperti ini saat ini? Ya, karena mungkin orang-orang terzolimi dulu. Ya, mungkin kamu saat terzolimi kamu meminta kepada Tuhan suatu kebaikan-kebaikan untuk kamu ke depan dan akhirnya Tuhan berikan. Ya, jadi di saat kita terzolimi ya memintalah kepada Tuhan. Ini juga ada choice and their konsekuensi. Aku melihat kamu juga yang benar-benar berani ya, kamu sudah bisa banyak pilihan sih buat kamu ya, tapi kamu bisa menerima konsekuensi yang ada. Jika mungkin aku harus dikecewakan ya nggak apa-apa, tapi aku tetap terus untuk berbuat kebaikan. Aku terus untuk membuat orang-orang mungkin bisa merubah kepribadiannya yang sekarang mungkin negatif, nah nantinya mungkin akan positif begitu loh. Akan menjadi baiklah, karena tarot ini akan selalu membimbing kita kepada suatu hal yang baik-baik ya. Oke. Nah aku juga melihat kamu akan menjadi seseorang yang apa ya, yang berbeda gitu lah. Kamu jadi seseorang yang tidak seperti dulu. Ya, ini juga lah yang membuat akhirnya kehidupan kamu berubah ke depannya. Orang-orang mungkin mulai mencari perhatian kamu. Orang-orang mulai mendekat ke kamu di sini. Ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu.
Anggap ini sebagai inspirasi bagi kamu menjadi lebih baik ke depannya, menjadi orang yang baik, yang peduli sama siapapun ya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.